Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi. Ini merupakan bagian dari proses sistem development life cycle. Ya, siklus pengembangan sistem informasi. Dan ini sangat penting supaya sistem informasi yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan penggunanya, sesuai dengan permasalahan organisasi. Dan ini contoh kasus pengembangan sebagian kecil dari sistem informasi, yaitu pengembangan website. Ya. Saya share screen-nya. Nah, ini saya besarkan, mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik. Ya, ini analisis pengembangan. Kemudian ini saya awali dari ramainya sekarang. Ya, ramainya sekarang menjelang tahun 2024 ya. Kita pemilu ya. Kita pemilu memilih presiden sampai anggota DPR tingkat kabupaten ya. Tingkat kabupaten dan kota. Sehingga sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran yang mengarah ke tahun 2024 ini. Ini salah satu contohnya ya. Di salah satu grup ya, grup WA yang saya ikuti ada satu tawaran ya, mohon izin kepada admin untuk posting. Kami melayani jasa pembuatan website profesional untuk calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon DPRD ya, dan untuk tim sukses Capres 2024. Sampaikan pengalaman jadi tim pemenangan presiden tahun 2014 dan lain sebagainya. Harganya mulai dari 15 juta. Ya, ini promosinya, desainnya menarik ya, desain websitenya menarik, domain name-nya 12 bulan, 1 tahun. Ada copywriting websitenya ya, ada hosting dan maintenance selama 12 bulan, ada chatbot dan lain sebagainya. Jadi diharapkan dengan menggunakan jasa beliau tidak repot-repot mengembangkan sendiri. Nah, ini contohnya. Namun yang harus kita kita ketahui bahwa proses pembuatan website itu ada tahap-tahapnya. Salah satunya adalah tahap analisis kebutuhan. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal Anda ya ketika nanti kerja dimanapun ya dalam menghadapi perencanaan pengembangan website. Ya, ini harus apa saja. Ya, saya sedikit ke ke teorinya bahwa pengembangan website itu pasti punya tujuan utama ya, dan tujuannya itu harus di-clearkan dulu ya, harus nyatakan secara jelas ya. Di antaranya kalau yang tadi tawaran yang tadi adalah untuk meningkatkan jumlah pemilih, increasing voters, untuk atau juga untuk mengembangkan brand awareness ya. Jadi kita itu semakin dikenal, itu brand awareness kita, atau menyediakan customer support, jadi dukungan-dukungan untuk customer, untuk konstituen kalau dalam politik, atau untuk mengumpulkan data user ya, penggunanya nanti disuruh ngisi apa sehingga data pengguna itu bisa direkam atau direcord. Ini tujuan utama. Dan pengembangan website ya, contohnya ini sebelah kiri ini adalah websitenya Kabupaten Banyumas ya, itu pasti ada target audiens dan usernya itu siapa. Nah, itu juga harus dijelaskan secara demokratik, dan kemudian mereka itu motivasinya seperti apa, membutuhkan website yang seperti apa, itu harus dipertimbangkan dalam pengembangan website ya. Jadi pengembangan website itu tidak asal maunya orang yang mau mengembangkan ya, tetapi harus melihat sasarannya siapa sih nanti usernya ya, sasarannya siapa. Kalau usernya kebanyakan adalah orang berbahasa Inggris, kok dikembangkan dengan bahasa Indonesia, berarti tidak sesuai sasaran audiens. Nah, kemudian harus ada juga ya functional requirement ya.
yaitu bagaimana website itu kebutuhan-kebutuhan supaya berfungsi. Ya. Dan salah satunya adalah harus kompatibel dengan different device supaya bisa berfungsi. Ya. Bisa dibuka lewat apa? Lewat internet, web, ya, lewat komputer, lewat laptop, bisa juga lewat HP. Nah, itu harus semuanya harus bisa. Ya. Jangan sampai kalau dibuka lewat laptop bagus, kalau lewat HP tidak bagus, atau sebaliknya. Dan desainnya itu harus user friendly, ya. Itu ciri khas pengembangan sistem yang baik itu harus user friendly, mudah digunakan oleh pengguna dan aman juga. Ya, ada apa secure login dan registration system. Jadi user itu merasa aman ketika menggunakan website tersebut, data-datanya tidak dicuri, ya, ya, tidak dinakali oleh apa aplikasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam menggali informasi itu bisa dalam bentuk kuesioner, ya. Untuk menggali informasi, ya, itu harus apa melalui kuesioner, ya. Bagaimana orientasi klien, ya, pemesan webnya seperti apa. Dan desainer web itu harus mengumpulkan semua informasi yang pemesan atau klien butuhkan dan supaya sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan contoh dari apa form ini saya ambil dari website ini nih. Silahkan dicek dan banyak juga contoh form-form yang lain ini. Jotform.com, ya. Itu form template dari apa desainer situs web. Jadi ini template tapi ini bisa digunakan, ya. Kalian semua kalau mau membuat website atau bekerja di kantornya yang harus mendampingi pengembangan website, ini pertanyaan-pertanyaan ini jangan sampai terlewat. Ya, ini kuesionernya, ya. Jadi kuesioner ini apa digunakan oleh desainer situs web untuk mengembangkan informasi orientasi dari klien, dari pemesan, ya. Nih nama bisnisnya, nama perusahaan, kontaknya, gelar dan lain sebagainya ini, ya. Kemudian informasi latar belakang, bagaimana apa jelaskan organisasi Anda di dalam beberapa kata. Ya, ini apa karena website itu untuk brand awareness, ya, tentang organisasi itu desainer web juga harus tahu organisasi tentang apa sih, ya, supaya brandingnya kuat nantinya. Dan masalah apa, ya, masalah apa yang klien Anda miliki yang dapat diselesaikan oleh organisasi Anda, ya. Dan apa yang membuat organisasi Anda berbeda dengan yang lain atau apa. Nah, itu nanti akan diakomodir dalam pengembangan websitenya, ya. Mengapa Anda menginginkan situs web baru umpamanya? Apa prioritas Anda? Ya, inilah apa tentang identitas organisasi, tujuan organisasi, organisasi seperti apa, ya. Contohnya kalau partai umpamanya organisasinya ciri khasnya adalah merah umpamanya, pengembangnya nggak tahu kalau warnanya berbeda, ciri khas kok biru websitenya, itu kan sudah salah karena tidak memahami ini latar belakang, informasi latar belakang dari organisasinya. Nah, seperti apa pertanyaan juga, ya, siapa pesaing langsung Anda umpamanya. Nah, itu harus sudah bisa dipetakan, ya. Sebutkan beberapa organisasi sejenis yang serupa dengan Anda. Nah, pengembang website itu nanti akan apa? Akan melihat websitenya sekarang pesaingnya seperti apa. Oh, harus berbeda, jangan sama. Nah, itu, ya. Atau juga audiennya siapa nanti. Itu harus ditanyakan. Ini saya tidak semuanya saya bacakan, ya. Yang penting-penting saja. Identitas mereknya seperti apa? Buat daftar kata-kata penting yang Anda ingin orang-orang kaitkan dengan citra dan merek organisasi Anda. Ya. Jadi kata-kata pentingnya apa-apa, kata kunci, slogannya, logonya memiliki resolusi tinggi atau tidak, dalam format apa. Itu pengembang website itu harus sudah memahami ini. Ya, termasuk bagaimana apakah Anda mempertimbangkan untuk mendesain ulang logo, ya, karena logo itu biasanya desainnya juga mahal kalau logo yang bagus, ya. Nih, termasuk ini warna juga ini. Apakah ada warna yang Anda ingin masukkan dalam situs web Anda? Ini juga penting, ya, tadi, ya. Umpamanya website untuk caleg, ya, dari Partai Demokrat umpamanya. Ya, ternyata warnanya warna
merah semuanya kan nggak pas. Ya, jadi warna harus ditanyakan warna dominannya apa nanti. Ya, ya. Apakah apa jika Anda adalah mesin pencari atau kata frasa apa yang Anda gunakan untuk menemukan situs Anda. Jadi di mesin pencari itu dikenal sebagai apa? Ya. Orang mencari katanya langsung ketemu nanti. Dan diurutkan mana yang paling penting kata itu. Apakah menggunakan Google Analytics atau tidak? Ini kaitannya dengan bagaimana memasarkan webnya nantinya. Ya. Kemudian preferensi desain ya. Desainnya nanti seperti apa? Ya. Alamat situsnya apa? Ya. Komentar untuk situs ya. Seperti apa? Ya. Jadi ini harus dideklar dari awal oleh apa pemesannya dan ditanyakan oleh pengembang. Ya. Ini beberapa contohnya, kemudian manajemen kontennya bagaimana, apakah situs Anda dikelola sistem manajemen konten CMS ya. Dengan gampang ya dengan CMS content management system itu orang ya pengguna biasa itu dengan gampang dapat mengupdate berita-berita atau menu-menu yang ada di situs. Ya. Tidak repot lagi, tidak harus belajar tentang website ya secara khusus. CMS-nya dalam bentuk apa? Ini kaitannya dengan programmer nanti. Apakah punya blog dan lain sebagainya. Apakah mengizinkan komentar dan lain sebagainya. Nah ini ya minimal kami ingin memiliki jenis halaman ini sebagai bagian dari situs kami. Beri tanda semua yang sesuai. Ya, ya. Di dalam organisasi kan ada halaman utama, staff, daftar klien atau di apa kalau universitas contohnya ada fakultas, ada lembaga-lembaga dan lain sebagainya. Itu harus ditanyakan juga. Apakah Anda memiliki foto relasi tinggi yang Anda masukkan ke dalam situs? Ya, ya apa tidak? Ya, itu sudah ditanyakan ya, sudah diminta nanti. Bila tidak, siapa yang akan memberikan foto? Ya, itu pengembangnya jadi tahu fotonya dari siapa. Tidak harus mencari sendiri. Ya, siapa yang akan memperbaharui situs? Itu juga harus disebutkan dari awal. Ya. Dan menurut Anda seberapa sering situs akan diperbaharui? Apakah kurang dari 4 kali dalam setahun, seminggu sekali, bulanan, per bulan, atau bahkan per hari nanti? Nah ini harus dideklar karena berkaitan dengan menu-menu nanti yang akan disediakan oleh pengembang. Ya. Kemudian fitur-fitur situs webnya, ya apa saja, ya semuanya galeri gambar perlu apa tidak, forumnya dikasih atau tidak, video, kalender, ya. Kemudian media sosial yang ditampilkan apa saja, apakah nanti menampilkan akun Facebook ya dari pemerintah tersebut ya atau dari caleg ya, calon anggota dewan tersebut ya. Twitternya dicantumkan atau tidak. Nah, ini bagian dari kesepakatan yang dibangun oleh pengembang dan pemesan website ya. Apakah nantinya integrasi media sosial Anda yang ingin diintegrasikan dengan apa tadi ya IG-nya langsung integrasi ya dengan klik orang tersebut langsung bisa berkomunikasi atau apakah ada fungsi situs web lain yang Anda butuhkan. Nah, itu harus disampaikan di sini ya. Biasanya untuk transaksi, untuk apa dan lain sebagainya. Termasuk informasi lainnya di sini. Siapa pembuat keputusan untuk proyek ini? Ini juga penting ya. Jadi pengembang itu tahu bahwa sudah deal atau belum ya untuk dikembangkan itu siapa pengambil keputusannya. Ya, kalau dalam istilah rembukan proyek biasanya istilahnya bungkus ya. Apakah sudah siap dibungkus ya bungkus ya. Contohnya seperti itu. Pada umumnya berapa waktu untuk mengambil keputusan sampai tanyakan seperti ini. Apakah Anda memiliki orang teknologi informasi yang ditugaskan sehingga apa pengembang itu berkoordinasi lebih mudah nantinya. Ya. Staf lain mana yang akan dilibatkan. Jadi bagaimana pola komunikasi dalam mengembangkan website itu juga sudah ada di sini. Ya, sudah disediakan sedemikian rupa. Batas waktunya juga jelas ya. Kemudian yang hal lain yang disampaikan apa saja itu bisa ditambahkan. Nah, inilah kerja apa pengembang website, bukan pengembang sistem yang besar, hanya pengembang website, bagaimana supaya bisa sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sudah tinggal dikirim. Nah, inilah ya bagaimana apa analisis kebutuhan di dalam pengembangan website ya.
Website adalah salah satu bagian dari pengembangan sistem informasi ya sama, tapi sama-sama harus ada analisis kebutuhan. Ya, dengan analisis kebutuhan tersebut, tentu saja ya website yang akan dibangun itu akan lebih sesuai ya, akan lebih apa mudah-mudahan bisa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari penggunanya. Ya, demikian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.